Para ulama yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Sudah agak lama juga saya tidak datang ke Singapura tercinta ini, oleh karena berbagai kesibukan dakwah di Indonesia. Malam ini saya bersyukur dapat hadir atas undangan dari Madrasah Al-Junaid, usaha untuk membangun kembali gedung madrasah yang memang merupakan tempat di mana kita bukan saja menjaga dan memelihara agama kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Salah satu misi yang dibawa oleh agama Islam yaitu membebaskan masyarakat manusia dari kebodohan. Ayat yang pertama turun saja sudah berkata Iqra, seolah-olah Quran ingin berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Baca, apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada berapa macam? Ada dua. Ada ayat yang terucap oleh Allah dan itu kita sebut wahyu. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan itu kita namakan alam, ayat kauniyah. Kedua-dua ayat ini kita harus pandai membacanya. Jauh sebelum UNESCO mempunyai proyek yang mereka namakan Long Life Education, adalah Nabi sudah mencanangkan proyek bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, umatku hanya bisa berjaya, umatku hanya bisa tampil memegang peranan bil ilmi wal mali, dengan ilmu dan dengan harta, dengan pendidikan dan dengan ekonomi, dengan teknologi dan dengan industri. Kalau kita ingin tampil menjadi umat yang memegang peranan, jikalau kita ingin tampil menjadi umat yang berjaya, maka dua hal ini harus kita perbaiki, pendidikan dan ekonomi, ekonomi dan pendidikan. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi Allah tidak memberikan jaminan bahwa Islam akan kekal di Singapura, di Indonesia, di Brunei. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi tidak ada jaminan Al-Quran bahwa Islam akan kekal baik di Indonesia, di Singapura maupun di Brunei. Jikalau kita umat Islam sekarang ini tidak mau berjuang, berkorban dan mewariskan Islam kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan, pengembangan dan kelangsungan hidup dari Madrasah Al-Junaid bukan hanya sekedar tanggung jawab pengurusnya, tetapi tanggung jawab kita, seluruh umat Islam ini. Yang punya kedudukan, bantulah dengan wewenangnya. Yang punya harta, bantulah dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantulah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bantulah dengan tenaganya. Yang bisa doa, bantulah dengan doanya. Yang tidak bisa apa-apa, bantulah dengan diam. Diam saja, itu sudah lumayan membantu. Apalagi biaya untuk membangun madrasah ini cukup besar. Tapi tidak ada yang besar jikalau ringan sama kita jinjing dan berat sama kita pikul. Jikalau duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Malam ini saya di sini Singapura ini, saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Apa yang mengikat kita? Akidah. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Menghina saudara sama dengan menghina saya. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti saya. Karena saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Kebersamaan itu makin, bahkan pada waktu saya di Brooklyn di New York, saya kumpul dengan black Muslim, negro Muslim. Di sana pun saya tidak merasa sebagai tamu.
Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan berbicara di tengah-tengah keluarganya. Kita sudah menderma, berinfak. Saya ingatkan, sedekah atau infak itu yang penting ikhlasnya. Soal besarnya itu nomor satu. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Dan menderma bagi pembangunan madrasah, bagi pembangunan masjid, sama dengan menitip. Seolah-olah bapak ibu berkata, tuan pengurusi madrasah, saya titip 1.000 ringgit untuk kepentingan saya di alam barzah dan di akhirat nanti. Silahkan uangnya dibelikan bahan bangunan untuk membangun madrasah. Saya hanya sekadar titip. Itu yang akan jadi milik kita sebenarnya. Tidak akan hilang, nilainya berlipat ganda dan tidak boleh diakui orang lain. Yang kita belanjakan di jalan Allah. Dahulu orang berkata, buat apa cari uang banyak-banyak, kan tidak dibawa mati. Malam ini saya ingin berkata, kalau boleh carilah uang yang banyak dan bawa mati. Apa boleh uang dibawa mati? Why not? Uang yang kita belanjakan untuk madrasah, masjid, rumah sakit Islam, itu uang yang akan kita bawa mati. Ini kan semua, saya sedang berhadapan dengan calon-calon jenazah ini. It is true, my dear. Calon menteri belum tentu jadi menteri. Calon pejabat tinggi belum tentu jadi pejabat tinggi. Calon jenazah mati. Hidup ini hanya sekadar menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Sebab itu malam ini dalam rangka memperkuat usaha paspor Madrasah Al-Junaid, saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Orang akan bahagia kalau dia mempunyai 4 perkara. Siapapun saja jikalau mempunyai 4 perkara ini, ia boleh mendapat bahagia. Pertama, orang bahagia itu darun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Rumah bagus besar, kereta cantik, uang banyak, tak payah. Badan sehat. Ya itu sih maunya tiap orang, tapi kemampuan toh tidak sama. Betul, bapak-bapak dan ibu-ibu, rumah kita sebenarnya adalah hati ini. Kalau luaslah hati, walaupun rumah kecil, besar rasanya. Kalau sempitlah hati, walaupun rumah besar, kecil jadinya. Hati itu rumah kita. My heart is my home. Agar hati menjadi luas, Allah memberikan tuntunan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, ingat dengannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, hati tenang, jiwa lapang, batin tentram. Dan itulah tangga utama untuk mencapai bahagia. Apalah artinya rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang jumlah pun 4, tapi tiap hari kiamat. Tak ada ketenangan, tak ada ketenteraman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, ketenangan tercapai, kebahagiaan terwujud. Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah kamu sebagaimana harusnya kamu bekerja. Berusahalah kamu sebagaimana harusnya kamu berusaha. Tapi di sebalik itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena apa? Kau hanya wajib berusaha. Kau hanya wajib berikhtiar. Tapi tidak wajib untuk berhasil hasil hak Allah. Apakah Nabi Nuh tidak ingin Kan'an putranya beriman? Ingin sekali. Apakah Nabi Ibrahim tidak ingin orang tuanya yang bernama Azar beriman saja? Ingin sekali. Atau apakah Nabi Muhammad tidak ingin paman beliau Abu Jahal dan Abu Lahab beriman saja? Luar biasa inginnya. Kalau sejarah menjelaskan kemudian Kan'an putra Nabi Nuh kafir, Azar bapak Ibrahim adalah produsen berhala, dan Abu Jahal, Abu Lahab habis-habisan menentang Nabi, itu indikasi manusia wajib berusaha. Kepastian adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau andai kata umpama misalnya
Tidak. Tapi Islam juga bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam mengajarkan keseimbangan. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin tercapai ketenangan batin. Semakin terbentuk ketenangan batin, semakin mudah meraih bahagia. Satu. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, markabun syariah, punya kendaraan yang cepat. Kendaraan itu apa? Alat transportasi. Tujuannya apa? Memudahkan komunikasi. Maksudnya apa? Orang bahagia itu pergaulannya luas, tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Masyarakat muslim, masyarakat yang satu. Kemarin kita Muharram memperingati hijrah. Unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansar. Orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut orang Mekah dinamakan Ansor. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah? Apa dengan bertolak pinggang membusungkan dada? Hei, orang Mekah, kamu di sini pendatang ya? Tidak. Membaur, melebur menjadi ummatan wahidah yang diikat dengan tali-tali akidah. Hidup jadi nikmat karena banyak orang di sekitar kita. Bodoh manusia kalau merasa bisa hidup sendiri. Betapapun tinggi pangkat, banyak harta, hebat kemampuan intelektual, kita tetap perlu orang lain. Saya bisa pidato seperti ini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Kita saling perlu. Bagaimanapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, membakar, luar biasa. Yang dengari tidak ada. Hebat. Jangankan kerja yang berat, senyum saja. Senyum itu kan ringan toh. Untuk senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Sebab kalau sudah mulai bisa senyum sendiri, harap hati-hati. Tidak usahlah kerja yang berat, senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Itulah sebabnya jikalau kita rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Akan bagaimana Islam bergantung anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bergantung kepada pendidikan yang mereka terima. Oleh sebab itu sekali lagi, orang bahagia, orang yang pergaulannya luas, hidup di tengah masyarakat, tidak eksklusif, tidak memencilkan diri. Sehingga Nabi memberikan peringatan keras, isnani la yanzurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarsu. 2 golongan manusia di akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, didiamkan saja. Pertama, qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Dan yang kedua, jarusu'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak mungkin terbentuk persatuan tanpa silaturahmi. 2. Yang ketiga, orang bahagia itu menurut Nabi misbahun mudhi, punya lampu yang terang. Lampu yang terang itu merkuri ini, ya, tapi ini lampu dunia. Kristal, ya, tapi itu lampu dunia. Hidup tidak berhenti hingga di dunia. Satu saat, setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan pergi berangkat menuju rumah masa depan, yaitu kuburan. Rumah masa depan. Malah kalau menurut contoh dari baginda Nabi kita, jatah umur itu cuma berapa? 63 tahun. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Supaya hati-hati, Pak. 1 bulan lagi kontrak selesai. Walaupun ajal itu a mysterious problem ya. Kalau datang saatnya berpisah kita dengan semua yang kita cintai, sehingga Nabi dipesan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Muhammad, hiduplah seenakmu, hiduplah semaumu. Kalau dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, mau juga kau memperturutkan hawa nafsumu, silahkan. Mau ke barat, ke baratlah, mau ke timur, ke timurlah. Mau menegakkan yang ma'ruf, oke. Mau membina yang munkar, silahkan. Mau jadi orang baik-baik, boleh. Mau jadi tidak baik, silahkan. Hiduplah semaumu. Wa innaka mayyitun, jangan lupa kamu akan mati. Terus mafhum mukhalafahnya,
Kalau kamu tahu kamu akan mati, jangan hidup seenaknya. Maaf, ibu-ibu ini akan mati apa tidak? Mati, mati. Mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya belakangan sedikit. Kalau saya terserah sih, saya sih mudah saja. Saudara-saudara dulu, saya belakang boleh. Atau saya belakang, saudara dulu juga. Silahkan. Hiduplah seenakmu. Tapi jangan lupa kamu akan mati. Kalau mati, dibawa ke kubur. Yang mengantar cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal ikut mengantar. Tapi sayang 1000 kali sayang, yang 2 kembali lagi ke rumah. Tidak mau ikut masuk ke liang kubur. Pertama, keluarga. Tidak seorang keluarganya yang bagaimanapun cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke liang kubur. Tidak istri, tidak suami, tidak kemenaan, tidak om, tidak tante, tidak seorang pun. Istri bapak ini yang katanya setia kepada bapak, yang dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah tiang listrik. Dulu dia berkata, bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, bang. Dulu jangan berharap bapak masuk liang lahat, istri bapak akan mau ikut masuk ke dalam. Matanya yang sebelah kiri memang menangis, yang sebelah kanan cari ganti. Siapa? Dunia. Harta, jangankan kereta pun cuma parkir di pelataran mau kubur. The best friend, teman terbaik yang ikut masuk menemani kita, amal. Misbahun mudhi, lampu yang terang, amalun soleh. Amal yang kita kerjakan di dunia ini, itu yang akan jadi lampu penerang di alam barzah. Merkuri ini tidak mampu menerangi gelapnya alam kubur. Kristal ini tidak mampu menerangi gelapnya alam barzah. Sedangkan di sana ada kehidupan dan kita perlu penerang. Apa penerangnya? Amalun soleh. Bapak bantu madrasah Al-Junaid. Saya 1000 ringgit. 1000 ringgit terang. Merkuri. Saya 500 ringgit. Kecil sedikit. Saya 1 ringgit. Lilin. Bukankah Nabi menjamin mana kosamalun min sodakatin bal yazdad sampai 3 kali. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau ingin melipat gandakan jumlah uang, belanjakan di jalan Allah. At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin kita ini, diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini transaksi. Pembeli Allah, penjual kita, dagangannya amwal dan anfus, harganya surga. Harganya surga. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi orang bahagia itu amalnya banyak. Jasadnya boleh hancur terkubur tanah, namanya akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Kalau gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau harimau mati, dia masih meninggalkan belang. Kalau ibu mati, meninggalkan apa? Hutang. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setelah manusia mati, dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang kau tinggalkan. Mau baik atau tidak, bergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi hidup adalah kesempatan untuk beramal. Lampu yang terang, amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ibu akan ke Jakarta, bapak akan ke Jakarta, tentu bawa uang. Pergi lagi ke Mekah, lebih banyak lagi bawa uang. Pergi lagi ke London, lebih jauh, banyak lagi bawa uang. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau kita mau ke Jakarta tidak bawa uang berangkat, itu bukan berani, nekat. Sampai ke Jakarta belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Kenapa? Tidak ada bekal berani berangkat. Begitulah orang Islam. Belum sempat sholat, mati, nekat. Kok berani mati, belum sempat sholat. Belum beramal banyak, sudah datang ajal. Kasihan. Perjalanan demikian jauh, bekal tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang ketiga orang bahagia itu amalun saleh, punya lampu yang terang, punya amal yang banyak. Yang keempat kata Nabi, orang bahagia itu zaujatun salihah, punya istri biar cantik asal taat, tidak apa-apa.
Istri itu Pak sudah cantik, taat. Istri seperti itu kalau belum mati jangan dikubur. Sudah cantik, taat. Apa artinya? Rumah tangga sakinah. Tidak ada sukses yang tidak berangkat dari rumah tangga. Career, profesi, tidak ada keberhasilan yang tidak ditunjang dari kehidupan berumah tangga. Demikian pentingnya sehingga Al-Quran dengan bahasa yang indah menyatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Baiklah ya, saya kembali kepada soal kita tadi. Misi Islam membebaskan manusia dari kebodohan. Mari kita lihat. Sebenarnya pada saat Quran berkata, tutuplah auratmu, sebenarnya Quran ingin berkata, hai umat Islam, kau harus punya pabrik tekstil. Kalau Islam mengajarkan kebersihan adalah bagian daripada iman, sebenarnya Islam ingin berkata, hai umat Islam, kuasai teknologi canggih, temukan mesin pembersih, dirikan pabrik deterjen. Selama ini konsep agama belum menimbulkan bias budaya. Sebagaimana ibadah pun kita sering terjebak kepada rutinitas. Kita sholat, puasa, selain Ramadan ditambah Senin Kemis, haji kalau mampu mondar-mandir ke Mekah. Tapi sejauh mana asar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian, kita tidak pernah mengadakan penilaian. Jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ini di Jakarta. Yang seperti ini di Jakarta, di sini insya Allah sama. Puasanya rajin, Ramadan puasa, Senin Kamis puasa, tapi kepedulian sosial, kepekaan sosial tidak tumbuh walaupun dia sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Kepada yatim kejamnya luar biasa. Haji mondar-mandir ke Mekah, tapi wawasannya tetap picik seperti katak di bawah tempurung. Kita bukan tidak bisa syahadat, kalau syahadat lancar, tahlil mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi just decoration only. Kalimat itu sering kering, tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal di situ ikrar monoloyalitas. Bukan sekadar ucapan formal pada saat orang masuk Islam. Ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar syahadatnya, cantik rukuknya, beres sujudnya, hebat ibadahnya. Ini syahadat. Saya bersyukur saudara-saudara saya muslimin di Singapura ini ibadahnya cantik, beres. Surau masjid-masjid di Singapura ini saya tahu selalu penuh dengan sholat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau sudah subuh di sini masjid penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk, keluar. Syahadat membentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, menjadi warna dari seluruh kegiatan hidup manusia. Disitulah nilai iman yang tertinggi, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya bertiga, yang keempat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati, mari kita lihat. Tadi tajuk awalnya, umatku hanya bisa baik dengan ilmu dan harta, dengan pendidikan dan ekonomi. Kita hidup karena harapan. Kita ingin anak-anak kita lebih baik daripada kita. Dan untuk itu kita orang tua berkorban agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Sementara Madrasah Al-Junaid ini dibangun tahun 27. Jumlah muridnya sudah lebih banyak daripada jumlah tempat belajarnya, sehingga tidak mampu lagi untuk menampung. Dan itu saya katakan tadi, pengembangannya, keberadaannya, kelangsungan hidupnya, tanggung jawab kita bersama. Tidak sekadar tanggung jawab pengurusnya, tanggung jawab kita bersama-sama. Nah,
Tidak cukup membangun madrasah hanya dengan ilmu, wal mal, juga dengan harta. Sebab itu di dalam kitab Durratun Nasihin ada riwayat nanti di akhirat. Ibu-ibu sudah pernah ke akhirat? Belum? Belum, sama. Mau ke akhirat? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Di akhirat, menurut kitab Durratun Nasihin, ada 4 golongan manusia bertengkar di depan pintu surga. Masing-masing mereka merasa punya hak masuk lebih dahulu ke dalam surga. Haji mabrur, orang mati syahid, ulama, dan orang kaya yang pemurah. Bertengkar. Kata yang haji mabrur, saya lebih dulu masuk surga. I am the first. Kata yang mati syahid, tidak bisa, saya lebih dulu. Kata yang pemurah kaya, tidak mungkin, saya lebih dulu. Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Bril. Ini bahasa Zainuddin. Di hadisnya tidak begitu. Jangan nanti kok ini tidak bril sih. Ini bahasa Zainuddin, Pak. Supaya live. Jibril, labbaik ya Rabb. Coba kamu turun. Tanya itu. Kenapa mereka bertengkar di depan pintu surga? Cepat. Oke, bos. Ini juga bahasa Zainuddin. Turun Jibril. Saudara-saudara, kenapa bertengkar di sini? Ya Jibril, maafkan. Kenapa? Setiap kami merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga. Oh, begitu. Iya. Oke. Apa yang menyebabkan tiap kamu merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga? Coba saya tanya, amal kamu satu-satu. Kamu yang pertama, apa? Jibril. Apa? Sebentar, saya minum dulu. Sudah? Ya. Bagaimana? Saya ini... kenapa kamu merasa berhak lebih dahulu masuk surga? Saya waktu di dunia itu pergi haji. Lalu? Alhamdulillah, haji saya mabrur. Kemudian? Katanya orang yang hajinya mabrur itu masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Saya dengar syarahan begitu. Jadi yang memberitahu kamu ulama? Iya. Kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu. Yang memberitahu kamu ulama kan? Betul. Ulama dulu, kamu belakang. Minggir. Gak tahu diri kamu. The next. Kamu yang berikutnya apa amalan kamu ketika di dunia? Ya Jibril. Saya itu waktu di dunia berjuang membela agama, perang menghadapi orang-orang kafir. Saya gugur bersimbah darah, ikhlas karena Allah. Katanya orang mati syahid masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Juga waktu syarahan saya dengerin begitu. Kamu sama dengan yang tadi. Mundur, belakangan. Ulamanya duluan. Kamu yang ketiga. Jibril, saya waktu di dunia diberikan amanah berupa harta. Lalu harta itu saya belanjakan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Kalau begitu sumbernya jelas. Ulama, kamu masuk lebih dulu. Ini yang lain belakangan. Ulamanya, ulama yang tahu diri. Kata ulama, ya Jibril, memang benar. Itu yang mati syahid, yang haji mabrur, yang kaya pemurah, saya yang memberitahu, saya yang mengajari mereka. Tapi terus terang saja Jibril, saya ini bisa jadi ulama itu karena dulu ada orang kaya bangun madrasah namanya Al-Junaid. Saya belajar di situ sampai saya jadi ulama. Itu karena orang kaya bangun madrasah. Kalau tidak, sulit saya jadi ulama. Jadi bagaimana? Biarlah orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu. Saya ikut menyusul. Asbabun nuzulnya karena dia saya jadi begini. Malu kalau saya harus masuk surga lebih dulu dari orang kaya pemurah tadi. Dia belikan saya kitab, dia bangunkan madrasah, saya belajar di situ. Kalau memang begitu permintaan kamu, oke, silakan. Kamu orang kaya pemurah, masuk lebih dahulu. Ini yang ulama ikut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita bukan ulama, ada harapan masuk surga lebih dulu dari ulama. Kalau madrasah Al-Junaid dibantu. Sudah jadi ulama tidak, bakhil, pakai apa ke surganya? Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Nabi menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqir asy-syaqi asyad." Aku cinta orang pemurah, orang yang suka berderma, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kondisi. Orang kaya sodako 1.000 ringgit. Orang miskin sodako 1.000 ringgit.
sama 1.000 ringgitnya, tapi pahalanya lebih besar yang miskin itu. Sebab apa? Buat si miskin 1.000 ringgit dia harus peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang cari nafkah. Dia berani seperti beraninya yang kaya itu tadi. Nah, sehingga pada waktu Nabi Sulaiman jihad, beliau mengadakan mobilisasi dana. Semacam malam ini mengedarkan derma. Yang memberikan sumbangan derma tidak hanya manusia, jin, binatang ikut memberikan sumbangan, menyumbang semua. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau menyumbang kambing. Datang kambing, kambing menyumbang ayam. Datang ayam, ayam menyumbang burung. Datang burung, burung menyumbang belalang. Terakhir datang belalang, nyumbang semut. Semut yang kecil. Gajah yang menyumbang kerbau, melihat belalang nyumbang semut, senyum sinis. Hei belalang, semut terlalu kecil. Untuk apa Sulaiman kau berikan semut? Lihat aku nyumbang kerbau, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum lalu beliau bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan yang memberi. Kalau kamu gajah menyumbang kerbau, pantas kamu besar, sumbangannya besar. Kalau kamu belalang menyumbang semut, wajar kamu kecil, sumbangannya kecil. Jadi kau jah, walaupun nyumbang kerbau jangan sombong jah. Kamu besar, sumbangannya besar. Yang aneh itu ada gajah nyumbang semut. Orangnya kaya, keretanya banyak, uangnya banyak. Datang panitia pembangunan Madrasah Al-Junaid. Ringgit gajah nyumbang kerbau. Saya percaya malam ini di sini banyak gajah-gajah ini Pak. Mudah-mudahan Al-Junaid dapat kerbau. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi hanya dengan semangat ilmu maka nilai amal itu bisa kita harapkan. Kata orang, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Bapak-bapak yang duduk di sebelah sana tentu tidak jelas melihat ke sini, bisa melihat ke layar. Kemudahan ini karena ilmu. Dahulu kalau ada syarahan ya paling 2-3 ribu orang yang dengar. Sekarang dengan audio visual bisa ratusan ribu bahkan jutaan manusia mendengar pengajian, mengikuti syarahan. Dahulu tahun 50-an orang pergi haji itu 6 bulan zaman unta. Sekarang 1 minggu pun bisa kalau haji yang pas bandrol itu, pas-pasan. Bahkan menurut pabrik Boeing tahun 2030 dari sini ke Jeddah itu sudah bisa ditempuh dalam 1 jam 35 menit. Sehingga untuk umroh bisa 1 hari pulang pergi. Kenapa? Kemudahan itu karena ilmu. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan ilmunya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang seperti ikan, tapi dengan ilmunya dia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Kemudahan-kemudahan ini muncul karena kemajuan ilmu. Nah, bidang yang dikelola oleh Al-Junaid adalah mewariskan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Yang kita semua tahu, agama itu bukan sekedar pelengkap tapi pedoman di dalam kehidupan kita semua. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Dengan seni hidup jadi indah. Saya di Indonesia belakangan ini sedang menggalakkan pagelaran nada dan dakwah untuk mengantisipasi kecenderungan remaja kepada musik. Jadi dakwah syarahan ini bergandeng dengan musik yang bernafaskan agama. Kadang-kadang dengan soneta grupnya Roma Irama, kadang-kadang dengan Bimbo, kadang-kadang dengan Nasyidah Ria Semarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, memang dia alatul malahi, tapi kalau tidak membuat orang jadi lalai, menimbulkan semangat, itu juga merupakan bagian. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seni bukan untuk seni, tapi seni untuk menunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang seniman yang mempunyai rasa keimanan, kalau dia berdiri di tepi pantai, dia berkata, alangkah indahnya lautan, luas terhampar biru membentang, sementara ombak menghempas diri ke tepian pantai. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang pencipta laut.
Allahu Akbar. Dia tidak jadi pemuja laut, dia jadi pemuja sang pencipta laut. Seni yang didasari dengan semangat keimanan. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Tanpa agama, ilmu dan seni sering bikin malapetaka bagi manusia. Tanpa agama, ilmu dan seni bisa membawa kesengsaraan kepada manusia. Nah, untuk itu sekali lagi Madrasah Al-Junaid ini adalah milik kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Umatku hanya bisa jadi baik dengan ilmu dan harta. Kalau ilmu konteks kaitannya adalah keimanan, maka harta adalah kebersamaan. Yang saya katakan tadi, ringan harus sama kita jinjing, berat harus sama kita pikul. Kalau kita mau rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang bisa kita lakukan? Alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, rukun, kompak, dan bersatu. Sebab serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Carilah dunia, carilah uang, carilah kedudukan, tapi jangan tujuan. Itu sekadar alat untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, belum lama ketika saya di Jawa Timur mengadakan tabligh akbar bersama misi kesenian Islam Xinjiang dari Cina, ke tempat saya menginap datang seorang tamu istimewa, Mr. Spalding, konsuler dari kedutaan Amerika di Jakarta. Dia tanya saya, bagaimana pendapat Pak Zainuddin tentang sikap Amerika terhadap Islam dan bagaimana pengalaman Bapak berdakwah di Amerika. Saya katakan begini, Om Spalding, Amerika selama ini melihat Islam bukan dari konsepnya, tapi dari tingkah laku orang-orangnya yang kebetulan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Tuhan mau jujur, Tuhan lihat Islam dari konsepnya, Tuhan tidak akan punya kesan bahwa Islam is teroris, Islam is ekstremis. Tidak. Dia tanya, kenapa kerukunan antar umat beragama di Indonesia terjalin dengan baik? Ya, karena kami umat Islam mayoritas. Tuhan boleh lihat dimanapun saja di dunia ini, kalau umat Islam mayoritas, orang luar bisa hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang dan tidak pernah diganggu. Kesan mereka selama ini, we are extremist, we are terrorist. Nah, kita umat Islam punya kewajiban moral karena kita adalah iklan daripada agama kita sendiri. Kita tidak perlu Islam baru, kita hanya perlu cara baru mengemas Islam. Kita hanya perlu cara baru memahami Islam. Bukan Islam yang baru, tapi cara mengemas Islam. Itu yang kita perlukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan, Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini prinsip dakwah yang beliau kerjakan. Dakwah menyentuh, bukan menyinggung. Dakwah mengajak, bukan mengejek. Dakwah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Dakwah itu zaklik, tidak personlik. Tujuannya mengajak dan bukan mengejek. Oleh sebab itu, maka yang kedua yang menjadi tuntutan jikalau kita bicara harta adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam arti kekompakan, kesatuan, persatuan, dan kerukunan. Kalau ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, selesai. Pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Tebu Ireng, Tambak Beras, Lirboyo di Kediri, terus Gontor di Ponorogo, Assalam di Solo, Al-Ibris di Rembang, Al-Munawwir di Yogyakarta, sampai pesantren-pesantren di Jawa Barat. Itu tidak muncul besar sekaligus hanya dengan simsalabim abracadabra, tapi dimulai step by step, sedikit demi sedikit, karena need, satu keperluan, hajat umat, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita masih ingat tentu tentang, ya, kalau kemarin Barcelona
kita ingat Spanyol, Olimpiade. Kalau ingat Spanyol, kita ingat sebuah nostalgia. Apa yang dikatakan Nabi, la yabqa minal Islam illa ismun, wala minal Quran illa rasmun. Spanyol lah tempatnya. Satu contoh kejadian. Orang Spanyol, Islam tinggal kisah masa lalu. The last day of the world. Mereka kalau cerita kepada anak-anaknya, nah di sini dulu ada agama namanya Islam. Bila itu mak? Dulu. Banyak orang Islam kalau sholat, hari Jumat sholat. Kapan itu mak? Dulu. Islam cuma cerita masa lalu. Nah, kita punya tanggung jawab moral. Bukan saja menjaga Islam ini, tapi mewariskannya kepada anak-anak kita. Sehingga sering saya contohkan dalam berbagai kesempatan, umat Islam di dalam kebersamaan itu bagaikan 5 jari ini. Jikalau dia rukun, kompak, bersatu, apa yang tidak terpegang. Tapi kalau berpecah belah, apa nak dipegang? Ini ibu jari. Siapa ini? Orang-orang yang memegang kekuasaan. Umaro, kerja apa saja kalau sudah diginikan oleh Umaro, lumayan. Diginikan, kiamat. Umaro. Sebab itu umat Islam melalui sholat berjamaah diajarkan, umat Islam bukan umat yang ekstrim. We are not terrorists, we are not extremists. Macam mana sholat mendidik kita? Bagaimanapun kalau imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. It is loyalty. Asal imam benar. Tapi memang masyarakat Islam bukan masyarakat yang buta. Kenapa? Kalau imam keliru, mestinya ruku, imam sujud. Woi, salah. Tegur. Bagaimana menegurnya? Ada kaifiah, rule of the game. Subhanallah. Tidak boleh imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Mam, salah. Kacau sholat. Kalau imam benar, makmum pasti ikut. Sekarang imam buang angin. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam. Imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu yang disebut taklidul a'ma. Di situ demokrasi. Imam buang angin, ke pinggir saja. Yang di belakang maju, teruskan pekerjaan imam demi menjaga keselamatan sholat berjamaah. Tidak perlu membentuk sholat baru. Lanjutkan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, ke pinggir. Yang di belakang maju, teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak perlu bikin sholat baru. Asal imam tahu diri, kalau sudah buang angin, ke pinggir. Sholat sering rusak karena imam sudah buang angin, tenang. Seperti orang tidak punya salah. Selesai sholat ditanya, Pak Imam tadi buang angin ya? Kehidupan sosial, mekanisme kehidupan berdemokrasi diajarkan melalui sholat. Umat ini umat yang loyal. Umaron, harus ada Muslim yang jadi manpower. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini siapa? Agniya, orang kaya, para pengusaha. Di mana-mana kalau orang kaya sudah menunjuk, biasanya tidak banyak masalah. Nanti masjidnya dibangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang menunjuk, selesai masjid. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk begini, nggak laku Pak. Dipegang orang apa-apaan ini, nggak mau. Agniya, harta bukan sebagai alat, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Sebagai alat, agniya. Membangun rumah sakit tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak bisa hanya dengan semangat. Membangun madrasah tidak cukup dengan ilmu. Perlu harta. Ini jari tengah, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Istilahnya ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini ulama, tokoh-tokoh agama, para pemimpin, menjadi milik semua golongan. Yang ini jari manis, walaupun buntung tetap jari manis namanya. Siapa? Remaja, pemuda. Masa muda adalah masa yang paling manis. Semua harapan milik anak-anak kita. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa. Belum pernah. Sudah harapan itu remaja, pemuda, the next generation. Tapi itu terutama adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kaulah hari depan Islam di Singapura ini. Di pundakmu lah tanggung jawab ini. Dan sekarang kewajibanmu membekali diri. Perjalanan masih panjang, sementara hidup hanya sekadar menunggu giliran. Musim berlalu, ada saat datang, ada saat pergi. Itu pasti. Mau hidup harus berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi berani hidup, tidak takut mati. Yang takut mati, tidak usah hidup.
Yang takut hidup, silahkan mati. Hidup bukan undian, jangan berharap untung besar tanpa peras keringat. Biarlah berakit-rakit kita ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Bagaimanapun, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Yang ini, kelingking ini, jari paling kecil. Nih kaum wanita, muslimat, kecil tapi mantap. An-nisa imadul bilad. Wanita tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Karena wanita, negara hancur. Maka wanita adalah bidadari. Wanita juga kadang-kadang setan. Yang hadir di sini semua bidadari. Tapi kan memang begitu toh. Sejarah ini tidak hanya melahirkan Golda Meir, Indira Gandhi, Bandaran Naike, Margaret Thatcher, Corazon Aquino, Kartini, Dewi Sartika. Sejarah juga melahirkan perempuan-perempuan kelas Cleopatra, Margaret Josephine, Eva Braun, Pamela Bordes, Donna Rice, rombongan-rombongan setan. Kalau bersatulah 5 jari ini, rasanya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau kita kerjakan? Islam sudah mengikat kita dengan tali akidah. Peristiwa hijrah bersatunya Ansor dan Muhajirin merupakan cermin yang sangat nyata. Begitulah persaudaraan dalam Islam. Sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa silaturahmi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi saya kembali kepada awal pembicaraan tadi. Misi Islam menyelamatkan manusia dari kebodohan. Yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Yang ingin menjangkau akhirat harus dengan ilmu. Yang ingin dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditawarkan, ya Ali, kalau aku tawarkan kepadamu ilmu atau harta, kau pilih mana? Ya harta, ya ilmu. Oh, saya pilih ilmu. Kalau saya berikan ilmu atau harta, yang mana yang kau ambil? Ilmu tentu. Kenapa? Pertama, dengan ilmu saya bisa mencari harta. Tapi belum tentu dengan harta saya bisa mencari ilmu. Satu. Yang kedua, harta itu kalau saya berikan orang berkurang. Tapi ilmu kalau saya berikan orang bertambah. Saya ajarkan orang Fatihah, orang lain bisa, saya pun makin hafal. Tidak karena saya ajarkan orang lalu ilmu saya habis. Ajarin Fatihah, datang orang lain, Pak tolong saya diajar. Oh sudah tidak ada, Fatihah saya sudah habis, sudah diajar. Tidak ada. Tapi uang kita berikan kepada orang berkurang. Ilmu kita berikan kepada orang bertambah. Yang ketiga kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Harta kita yang jaga. Makin banyak harta, makin sulit menjaganya. Makin banyak materi, makin banyak pula penjaganya. Kadang-kadang tidur tidak nyenyak, teringat harta. Tapi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin terjaga dan terpelihara diri. Sebab itu diingatkan oleh Nabi, inna akhsyaran nasi yaumal qiyamah la rajulun amkanahu Allahu li talabil ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling menderita, orang yang paling rugi di akhirat nanti, orang yang oleh Allah diberikan kesempatan menuntut ilmu, tapi tidak digunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Bahkan kata Imam Ibn Ruslan, beramal pun tanpa dasar ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beramal tidak dengan dasar ilmu, ditolak amalnya. Walaupun niat baik, tanpa ilmu bisa kacau. Contoh, dahulu di kampung saya ada 3 orang bodoh sholat di surau. Suraunya sudah tua, atasnya pagar, banyak tikus. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyat, baru sampai tikus jatuh tepat di depan imam. Besar. Imam lantaran terkejut mau at-tahiyatul, tikus jatuh, rusak sholatnya. Temannya yang di belakang maksudnya baik, mau menegur, baik maksudnya. Cuma karena tidak ada ilmu, tidak mengerti bagaimana menegurnya. Lain pegang, sedang sholat tak boleh bercakap. Sudah 2 yang batal.
Yang satu mestinya selamat, malah berkata, untung saya diam saja katanya. Akhirnya jadi ngobrol semua. Lain lagi anak kecil budak nih. Kata maknya, nak, sholat kau sana. Saya tak pandai sholat, mak. Kau ikut sajalah ayahmu. Apa yang bapakmu kerjakan, ikut sajalah. Yalah, kalau ikut bolehlah. Sholatlah di belakang bapaknya. Sholat di balai bambu. Tidak pakai tikar. Ketika sujud, hidung bapak terjepit bambu. Sakit dan terkejut, bapak teriak, aduh! Anak di belakang ingat pesan maknya, oh ikuti saja bapakmu. Anak malah pakai irama pula. Aduh. Sudah pun anak mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau terjepit juga ya? Aduh, bercakap lagi, ngobrol lagi. Ini contoh ringan saja betapa beramal tidak dengan dasar ilmu. Walaupun niatnya baik, hasilnya jadi tidak baik. Umat Islam hanya akan berjaya, bisa berjaya dengan kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi. Dari sini kita berangkat untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Dasar semangat landasannya tidak lain adalah iman dan ukhuwah, keyakinan dan kebersamaan. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Membina madrasah Al-Junaid, membantu madrasah, berdamai buat madrasah, kalau bukan iman yang jadi tuntutan, sulit, berat. Sebagaimana hijrah Nabi dan sahabat ke Mekah. Apa nak dicari? Menempuh gurun pasir yang gersang dan tandus, meninggalkan kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Harta yang dibawa sekadar yang mungkin dibawa. Seluruh keluarga yang berbeda akidah terpaksa to say goodbye, my dear. 450 kilo Mekah Madinah. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Apa yang mereka cari? Jawabannya sama dengan kalau saya berkata, bapak ibu malam ini datang ke sini. Apa yang dicari? Cuma sekedar ingin melihat makhluk bernama Zainuddin? Tidak, iman. Karena iman, Nabi dan sahabat meninggalkan kampung halaman. Karena iman, mereka tinggalkan harta benda. Karena iman, mereka pisah dengan semua keluarga. Kalau iman sudah bicara, yang jauh terasa dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau iman sudah bicara, sengatan terik matahari laksana sinar bulan purnama. Kalau iman sudah bicara, penjara bisa lebih indah dari istana. Bahkan tali gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Itu yang dirasakan Abdul Qadir Audah. Itu yang dirasakan Hasan Al-Banna. Itu yang dirasakan Sayyid Qutb pada saat naik tiang gantungan. Karena iman, tiang gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang. Dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Benteng pertahanan iman termasuk madrasah Al-Junaid, yang kita menjaganya dan mewariskannya kepada anak-anak kita. Maka mantapkanlah keimanan dan pupuklah terus semangat kebersamaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ini tadi dari airport langsung ke KBRI, terus langsung ke sini. Jadi memang belum rehat, masih cukup melelahkan, sedangkan acara sampai Senin malam insyaallah. Karena itu, ini sajalah dahulu jumpa kita malam ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kita infakkan diterima Allah sebagai jariah, dan para pengurus madrasah Al-Junaid dimudahkan segala usahanya, sehingga rencana membangun madrasah Al-Junaid ini dapat menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, semoga semua kita yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan, dimudahkan usaha dan dimurahkan rezeki untuk menunjang jalan ibadah kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Latif ya Khabir, يا سميع يا بصير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، يا من بالإجابة جدير، إنك على كل شيء قدير.
حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن تدبير ودبرنا بأحسن تدبير ودبرنا بأحسن تدبير بكل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم سهل أمورنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. دعواهم فيها اللهم وتحيتهم فيها السلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.